memanen energi panas bumi dari sumur migas. Bagian kedua tentang hidrotermal. Ini merupakan videobook yang ke-35 dari Istilah di Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Pada bagian pertama telah kita singgung bahwa listrik yang merupakan energi masa depan tidak hanya bisa dibangkitkan dengan migas atau batu bara yang bisa habis. Salah satunya adalah dengan energi panas bumi yang abadi, tidak akan habis selama inti bumi masih panas. Potensi energi panas bumi Indonesia luar biasa besarnya, baik yang konvensional suhu tinggi atau high enthalpy, maupun yang suhu rendah atau low enthalpy. Sebagai negara yang dahulu kaya minyak, Indonesia mempunyai puluhan ribu sumur-sumur migas. Sumur-sumur ini selain memproduksi migas, juga air yang disebut air produksi atau air formasi yang cukup panas. Hidrotermal air formasi yang panas ini mempunyai potensi yang besar untuk membangkitkan energi listrik. Inilah yang akan kita bahas pada bagian kedua video book ini. Semoga bermanfaat dan inspiratif. Insya Allah. Jakarta, Januari 2022. Hidrotermal dan air formasi. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang air di bawah permukaan yang biasanya bersarang di dalam pori-pori atau rekaan-rekaan batuan menjadi panas gara-gara adanya pengaruh panas bumi atau geotermal, disebut hidrotermal atau hydrothermal. Mata air panas dan geyser adalah contoh hidrotermal alamiah yang keluar ke permukaan. Jadi di sini ada proses aliran panas dari dalam bumi ke permukaan. Air formasi adalah air yang ada terkandung di dalam pori-pori batuan secara alamiah. Air yang terjebak ketika terjadi proses sedimentasi atau pembentukan batuan yang sering disebut coned water atau interstitial water juga merupakan air formasi. Dalam dunia migas, air formasi ini biasanya juga ikut berproduksi bersama-sama dengan minyak dan gasnya karena berada dalam satu reservoir. Karena itu air formasi ini sering disebut juga air produksi. Air ini biasanya asin karena banyak mengandung garam seperti sodium klorida NaCl, potasium klorida atau KCl, dan unsur-unsur kimia lainnya. Selain mempunyai sifat-sifat karakteristik kimiawi tertentu, air formasi ini juga relatif panas karena pengaruh geothermal gradient, di mana semakin dalam keberadaannya dari permukaan bumi atau semakin dekat dengan inti atau sumber panas bumi, akan semakin tinggi temperaturnya. Tentu saja besar kecilnya geothermal gradient ini juga tergantung lokasinya. Jika lokasinya dekat wilayah gunung api atau zona tumbukan lempeng tektonik, akan semakin tinggi. Artinya, tidak perlu dalam-dalam sudah panas. Karena air formasi atau air produksi ini relatif panas, maka boleh dibilang termasuk hidrotermal yang merupakan sumber energi yang sangat potensial untuk dieksploitasi. Energi panas bumi atau geothermal bisa dimanfaatkan baik secara langsung atau dikonversi menjadi listrik. Agar bisa dikonversi menjadi listrik, memerlukan komponen utama yaitu panas, air, dan permeabilitas agar air panas bisa mengalir. Hidrotermal air formasi mempunyai komponen-komponen tersebut. Namun, berbeda dengan energi geothermal konvensional yang sangat panas, hidrotermal air formasi tidak terlalu panas. Karena itu termasuk low enthalpy geothermal. Walaupun begitu, dengan perkembangan teknologi yang disebut
Binary Organic Rankine Cycle atau ORC, kita bisa memanen energi listrik dari hidrotermal air formasi atau low enthalpy geothermal ini. Lalu apa binary ORC ini? Binary ORC atau Organic Rankine Cycle Geothermal Power Plant ini menggunakan panas bumi yang tidak terlalu panas alias low enthalpy, temperatur sekitar 40 sampai 120 derajat Celcius untuk menguapkan cairan sekunder yang mempunyai titik didih rendah. Biasanya menggunakan isopentane, jenis hidrokarbon yang mempunyai titik didih 27,8 derajat Celcius. Tekanan uap cairan sekunder inilah yang disemburkan untuk memutar turbin pembangkit listrik dan kemudian didaur ulang atau recycle. Diagram berikut ini menunjukkan cara kerja dari binary cycle power plant. Alhamdulillah, dengan mulai dioperasikannya pilot project Binary Low Enthalpy Geothermal Power Plant Lahendong pada Januari tahun 2019, mudah-mudahan bisa menjadi sumbu pemicu kebangkitan eksploitasi geothermal suhu rendah di Indonesia yang potensinya juga luar biasa besarnya. Geothermal suhu rendah ini bukan hanya bisa untuk pembangkit listrik. Selama ini di Indonesia, uap panas sisa pembangkit listrik sudah dimanfaatkan untuk pengering dan pengolahan hasil pertanian. Kebetulan waktu penulis tinggal di Saudi Arabia, sempat nimbrung geothermal study team dari GCC countries yang sedang kerja dekat ruang kantor penulis. Jadi bisa ngobrol berdiskusi dengan mereka. Bocoran dari hasil studi, mereka segera akan melakukan pemboran sumur geothermal suhu rendah atau low enthalpy di daerah pesisir. Low enthalpy geothermal ini nantinya akan dimanfaatkan untuk memproduksi air tawar dari laut atau desalination plant sebagai pemanas dan pendingin udara, baik untuk perumahan penduduk maupun untuk bercocok tanam dalam greenhouse, juga untuk pengolahan hasil panen dan budidaya ikan air tawar. Itu di negara yang kapasitas produksi minyaknya masih sekitar 10 juta barrel oil per day lebih, dengan cadangan terbesar kedua di dunia setelah Venezuela. Dahulu waktu masih kerja di daerah Riau, kalau pas lewat gathering station lapangan Minas, melihat kolam air produksi yang panas dengan uap mengepul, sempat bertanya dalam hati, apa nggak bisa dimanfaatkan ya? Sayang banget kalau energi panas itu terbuang percuma, apalagi flare gasnya yang cuma dibakar untuk obor raksasa. Kedalaman rata-rata sumur migas Minas sekitar 2.500 feet. Geothermal gradient 1 derajat Fahrenheit per 100 feet. Per hole temperatur atau temperatur dasar sumur itu sekitar 200 sampai 250 derajat Fahrenheit atau 93 sampai 120 derajat Celcius. Water cut 98 sampai 99%. Artinya produksi minyaknya hanya tinggal sekitar 2%. Jadi hampir semua air formasi atau air produksi yang panas. Selain itu sudah ada sumur-sumur injektornya untuk daur ulang air formasi. Infrastruktur juga sudah ada, kurang apa lagi. Mestinya investasi awal jauh lebih kecil dan lebih ekonomis jika dibanding membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi
atau PLTPP konvensional yang harus melakukan pengeboran dan membangun infrastruktur. Belum masalah perizinan. Kalau temperatur air produksi tidak cukup panas, bisa juga dipanasi menggunakan gas flare atau sisa minyak. Manasin air produksi yang sudah panas atau hangat itu juga tidak perlu energi banyak, bukan? Diagram berikut adalah cara kerja energi panas bumi sumur migas. Memanen energi geothermal dari sumur-sumur migas ternyata memang 3-4 tahun belakangan ini sudah banyak yang melirik, seperti di South Texas, California, Alberta, dan China. Bahkan di Kroasia sudah mulai tahun 80-an ketika lapangan-lapangan migasnya mulai depleted. Tahap pertama mereka memanfaatkan panas air produksi atau air formasi langsung untuk keperluan pabrik kertas. Kemudian tahap berikutnya baru mereka gunakan untuk pembangkit listrik. Menurut mereka pada tahun 2015 itu dari sekitar 13 wells bisa menghasilkan 10 megawatt listrik. Bayangin kalau lapangan minas yang sudah tua itu yang paling tidak jumlah sumurnya sekitar 1.600 sampai 1.800 sumur, berapa gigawatt listrik bisa dihasilkan? Tentu saja perlu studi lebih detail. Bisa saja dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan studi. Mereka bisa menghitung berapa watt listrik bisa dibangkitkan dari satu sumur. Kalau 1.000, 2.000, atau 3.000 sumur berapa? Mestinya besar sekali, termasuk feasibility study tentunya. Sebagai gambaran di bawah adalah geothermal gradient map dari Sumatera Basin, di mana lapangan minyak berada. Bisa jadi binary ORC ini yang paling ekonomis dibanding geothermal power plant yang lain. Apalagi ini listrik hasil sampingan sumur minyak. Memanfaatkan energi panas yang selama ini dibuang percuma. Tidak perlu ngebor lagi. Pembangunan PLTPP, low enthalpy dari sumur-sumur migas ini tidak perlu menunggu sampai lapangan migasnya benar-benar sudah mati, abandon. Bisa paralel dengan memanfaatkan sumur-sumur yang masih produktif maupun yang sudah mulai depleted, tidak ekonomis lagi. Selain tentu saja energi masa depan ini jauh lebih ramah lingkungan. Jadi barangkali nanti itu tidak lama lagi, kalau minyak sudah habis, bekas ladang-ladang minyak itu bisa diubah menjadi ladang energi hidrotermal air formasi. Panen energi listrik dari bekas ladang minyak. Terima kasih telah menyimak video buku kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Des Juliadi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description
untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.